Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada penanya dari jamaah bapak-bapak nih yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Silakan Bapak boleh berdiri dengan Bapak siapa ini dan apa pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Supriyatna, orang Sunda. Dari mana? Dari pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin, Alinda, Kali Abang Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Biar dikenal. Ustadz, tadi saya tertarik sama Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz Helmi yang gantian ya. Sekarang ini ekonomi kita lagi pada sulit. Tidak baik-baik saja. Ada sebagian dari masyarakat kita, dari kita semua, ada yang tidak bisa berangkat mudik. Gara-gara tadi ongkosnya kurang. Mungkin di sana kalau biasa ketemu sama mamang, sama bibi, biasanya nggak ngasih. Malu ya seperti itu, barangkali. Nah, karena ini fenomena baru seperti ini, banyakkan yang tidak mudik, saya justru bertanya, tips-tips apa nih Pak Ustadz bagi kita yang tidak bisa berangkat mudik supaya apa? Tetap bahagia, tetap apa? Ada nilai ibadahnya. Bila perlu ada terobosan apa di sini nih untuk masyarakat di sini. Oh ternyata nggak mudik juga, kita asik-asik saja. Itu Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana, pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ustadz Fabi Salim. Silahkan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah Pak Nana ya. Ini fenomena Pak Nana ini yang disampaikan beliau itu sebenarnya saya sudah tiap tahun udah kayak begitu. Saya gak mudik bahagia aja. Ya, gak mudik kemana-mana ya tetap happy, tetap senang ya. Alhamdulillah. Begini, jadi memang situasi dan kondisi setiap orang di setiap zaman, setiap generasi dan setiap waktu juga berbeda satu dengan yang lain. Ya, tentu saja memang karena sudah biasa ya, karena mudik itu ditradisikan, mudik itu sudah menjadi sebuah kelaziman, bahkan pemerintah turun tangan untuk mengatur kelancaran ya semua moda transportasi. Bahkan kemarin kita juga bersyukur ya, saya dengar nih Mbak ya, Ustadz juga pemerintah juga sudah memberikan relaksasi. Apa itu relaksasi? Ya diskon tiket pesawat ya, kereta dan lain sebagainya. Nah, cuma saya belum dengar ada diskon apa? Diskon BBM-nya belum ada. Ya, sama diskon mungkin tol juga mungkin sudah ya. Alhamdulillah ya. Nah, sampai seperti itu perhatian. Jadi pemerintah juga ingin masyarakat kita juga bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga-keluarganya di kampung masing-masing. Jadi memang sudah ada seperti itu. Ya, ada berbagai fasilitas, kemudahan-kemudahan, ada berbagai macam instansi yang memberangkatkan beberapa bus untuk mudik bareng bersama ke kampung ya. Bahkan sekarang ada partai politik, ada macam-macam lah. Saya kira itu nanti bisa dilihat ya. Tapi persoalannya bagi sebagian besar kalangan kita, terutama kelas menengah ini. Nah, kelas menengah ini kan ya tanggung ya. Bukan yang atas, bukan juga yang paling bawah. Jadi kelas tanggung ini yang menengah. Nah ini sekarang memang sedang mengalami turbulensi, tengah mengalami resesi. Ya, bagaimana kita menyikapi mudik ini supaya di satu sisi kita bisa tetap menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita terutama dalam beribadah. Begini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, esensi kita hidup di dunia ini tentu saja adalah semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Makanya kenapa ketika Allah mengatakan
ya, bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, itu diiringi dengan kalimat apa? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak mengharapkan dari mereka, mereka kasih rezeki buat saya. Wa ma uridu ayyut'imun, saya juga tidak mengharapkan balasan supaya mereka beri makan buat saya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sajalah Dia yang maha pemberi rizki dan yang maha kuat dan kuasa. Alhamdulillah. Artinya bagaimana? Ya, kalau kita sebagai hamba Allah menjalani kehidupan kita, berusaha yang terbaik sudah kita jalani, ya kita tawakal kepada Allah. Allah yang akan memberikan rizki dan mencukupi rizki buat semua hamba-hambanya. Kalaupun ada anak, bapak, ibu, mohon maaf saya ngomong di sini di televisi, mungkin didengarkan di kampung-kampung, ya sampai ya insya. Mungkin ada anaknya sekarang tahun ini nggak bisa mudik, ya mohon supaya orang tua di kampung-kampung ini mengikhlaskan dan meridhoinya. Kalau memang itu betul-betul urgent, ya anaknya tidak mampu atau belum bisa bersilaturahim, ya sampai ke kampung halaman, sampai kenapa? Mungkin tiketnya atau jaraknya atau banyak pertimbangannya. Ya, tapi kita yakin, ya rezeki semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, kita juga dengan orang yang ada di kampung, saudara-saudara kita juga bukan berarti apa? Ajang silaturahim Idul Fitri ini ajang untuk kita untuk apa? Pamer, mempertontonkan ya kehebatan, kesuksesan kita, gitu ya. Karena apa? Karena silaturahim itu bukan untuk mendapatkan balasan. Kalau kita ingin mendapatkan balasan dari silaturahim kita, itu namanya bukan al-wasil tapi al-mukafi. Orang yang ingin dibalas. Kalau kita kunjungi, maka kita ingin dibalas dikunjungi sama orang. Itu baru namanya al-mukafi. Tapi kalau al-wasil, orang yang menyambungkan silaturahim, justru kepada orang yang selama ini dia tidak punya hubungan baik dengan kita, insya kita silaturahim kepada orang tersebut, nggak pernah silaturahim ke kita, nggak pernah datang ke kita, kita yang datangi. Nah, oleh sebab itu jangan kita berkecil hati. Nah, bagaimana caranya sekarang kita bisa bersilaturahim, tetap happy, tetap bahagia? Ya sekarang bisa dengan apa? Dibantu dengan perkembangan teknologi, ya bisa dengan apa? Kita menelpon orang tua kita, bisa video call, ya bisa kemudian mengirimkan apa? Hadiah mengganti kehadiran fisik kita, kita kirim paket dah nih. Nah, ini kan masih ada waktu 6 hari. Tapi biasanya kalau paket 6 hari ini biasanya suka nyasar. Kenapa ya? Udah overload. Ya, nanti nunggunya malam baru mau takbiran baru nyampe. Itu buru-buru orang pada kurir-kurir pada ngumpul ngubek-ngubek ya. Masya Allah, tabaraka. Itulah ya kondisi kita sekarang ini, gitu ya. Jadi bisa mengganti silaturahim itu secara fisik dengan apa? Memberi hadiah, ya, dengan berikan ucapan selamat. Dengan kita bersapa namanya menyapa orang-orang yang ada di kampung kita. Dengan cara kita mendoakan mereka, insya Allah mudah-mudahan semuanya apakah yang mudik atau yang tidak mudik, kalau kita dilandasi niat kita untuk ibadah, dilandasi kita dengan keridhaan, ya untuk saling maaf memaafkan, insya Allah jarak yang berjauhan itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap apa? Saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Tidak perlu berkecil hati, bisa ada cara lain ya. Kalau misal pemirsa ternyata tidak bisa mudik, bisa bersilaturahmi melalui handphonenya, smartphone-nya begitu ya, atau melalui media sosial. Semoga orang-orang keluarga tercinta di kampung halaman juga memahami, ikhlas dan juga mengerti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, pada segmen berikutnya di giliran kita nanti akan mempersilahkan ya para pemirsa TV One yang ingin juga bertanya kepada guru-guru kita yang sudah berkomentar di akun Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Kita akan jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan kembali.